Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai unsur-unsur kesalahan dan kerugian dalam perbuatan melawan hukum dan juga teori-teori hubungan kausal sebab akibat. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota-anggota kelompok kami. Saya Ronis Tanggang sebagai moderator, Muhammad Rashidin Masri sebagai penyaji 1, Tasya Amanda Maya Sepa sebagai penyaji 2, dan Syafa Cairina sebagai penyaji 3. Baiklah, penjelasan pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rashidin Masri. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sebagaimana di dalam pasal 13.6 KUHP Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan. Yang keempat, adanya kerugian. Yang kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kemudian yang pertama, suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab dari suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan sebab ialah sesuatu yang dengan bekerjanya menimbulkan perubahan yang telah menimbulkan akibat. Yang kedua, hubungan kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk membuktikan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas. Yang ketiga, dalam hukum perdata, ajaran kausalitas digunakan untuk menemukan apakah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, adanya kesalahan atau skuld. Dengan adanya syarat kesalahan pada pasal 13.6 KUH Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, bila mana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Kemudian istilah kesalahan atau skuld juga digunakan dalam arti kealpaan. Sebagai lawan dari kesengajaan, skuld mencakup kealpaan dan kesengajaan. Kemudian dengan demikian, pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit, yakni kesengajaan. Kemudian untuk kesengajaan, ialah cukup bila mana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban, sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut. Sekalipun ia mengetahui, masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya. Kemudian pembuatan undang-undang menerapkan istilah skuld dalam beberapa arti, yakni yang pertama, pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian ditimbulkan karena perbuatan tersebut. Yang kedua, kealpaan sebagai lawan kesengajaan. Yang ketiga, sifat melawan hukum. Kemudian jadi kesimpulannya ialah suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian. Yang ketiga, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Berdasarkan pasal 13.5 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Selanjutnya adalah unsur kerugian. Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat untuk adanya gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wan prestasi. Tetapi juga dalam beberapa hal berbeda. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan ganti kerugian dalam wan prestasi. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 610K/SIP/1968 tanggal 23 Mei 1978. Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar. Hal ini tidak melanggar pasal 178 ayat 3 HIR. Jadi, dalam hal ini, hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian
sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian bersifat idil atau moral. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian diderita oleh penderitaan dan keuntungan yang diharapkan diterimanya. Sedang kerugian moral mencakup kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Akibat perbuatan menimbulkan kerugian. Kerugian dibagi menjadi dua. Yang pertama, kerugian material. Misalnya, kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Yang kedua, kerugian imaterial. Misalnya, ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya akan dinilai dalam bentuk uang. Adapun pemberian ganti kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, Pasal 1367 KUH Perdata. Pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Hal ini bisa disebut vicarious liability. Ganti rugi untuk pemilik binatang, Pasal 1368 KUH Perdata. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk, Pasal 1369 KUH Perdata. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh, Pasal 1370 KUH Perdata. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan, Pasal 1371 KUH Perdata. Dan ganti rugi karena tindakan penghinaan, Pasal 1372 KUH Perdata. Selanjutnya, di dalam KUH Perdata tidak ada ketentuan atau yang mengatur tentang membayar ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Sedang dalam pasal 1234 KUH Perdata membuat ketentuan ganti kerugian karena wan prestasi. Apa itu yang disebut dengan wan prestasi? Wan prestasi itu adalah pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau lalai yang dilakukan oleh debitur karena tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan atau malah melakukan yang tidak diberlakukan dalam perjanjian tersebut. Jadi, menurut jurisprudensi, ganti kerugian karena wan prestasi dapat ditentukan untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, itu ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan dan sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat, maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Apakah pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum alam yang menyatakan bahwa terjadinya alam ini mengalami beberapa proses yang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan? Jadi intinya bahwa benar antara perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah perbuatan yang kemudian berakibat kerugian bagi orang lain. Jadi intinya di sini atau maksud di sini adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Contohnya, misalnya kerugian yang terjadi disebabkan oleh perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan muncul atau tidak akan terjadi apabila pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Jadi intinya, jika antara kerugian
dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat, maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Jadi intinya benar antara perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah perbuatan yang berakibat kerugian bagi orang lain. Saya akan membahas mengenai teori-teori hubungan kausal atau Oozakilic-Verban dalam perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab atau causa efficiens dari suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan sebab adalah suatu yang dengan bekerjanya menimbulkan perubahan yang telah menimbulkan akibat. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk membuktikan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas. Dalam hukum perdata, ajaran kausalitas digunakan untuk menemukan apakah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian terdapat beberapa teori tentang perbuatan melawan hukum. Yang pertama yaitu teori conditio sine qua non oleh von Bury. Teori ini sebetulnya sudah akrab karena kita juga menjumpainya dalam hukum pidana. Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Ajaran conditio sine qua non mengajarkan bahwa syarat-syarat baik positif maupun negatif sama-sama merupakan sebab dan sebagai demikian sama nilainya. Ajaran ini juga disebut sebagai equivalenti teori. Kemudian yang kedua adalah teori adekuat atau adequate Verursaking oleh von Kris. Teori ini mengungkapkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang tersebut adalah perhitungan yang layak, sehingga menurut teori ini digunakan kriteria kemungkinan terbesar. Teori ini juga disebut sebagai teori generalisant yang subjektif adekuat. Oleh karenanya, von Kris berpendapat bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat. Kemudian, teori tersebut juga sebetulnya ada dalam ketentuan Kitab Pendorongan Hukum Perdata BW. Teori ini didasarkan pada ketentuan pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata, yang mana makna pasal tersebut berarti pertanggungjawaban hanya ada apabila akibat yang timbul itu mempunyai akibat yang langsung dan dapat sekali dengan perbuatan-perbuatan yang terdahulu atau dapat dibayangkan lebih dahulu. Teori ini boleh dikatakan sama dengan teori adekuat dari von Kris tadi. Kemudian ada teori sebab kira-kira atau proximately cause. Teori ini adalah bagian yang paling banyak membingungkan dan paling banyak pertentangan mengenai perbuatan melawan hukum. Teori ini juga disebut dengan legal cause. Yang mana inti dari teori ini adalah semakin banyak orang mengetahui hukum, maka perbuatan melawan hukum semakin berkurang. Dan mencegah perbuatan melawan hukum jauh lebih baik daripada menerima sanksi hukum, sehingga teori ini masih banyak perdebatan dan pertentangan antar ahli-ahli hukum. Kemudian yang terakhir ialah adanya teori relativitas atau Schutz-Norm teori oleh Van Geleyen-Vitringa. Teori ini mengemukakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka ia wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan apabila norma yang dilanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan. Maka, orang yang menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus membuktikan bahwa pada dasarnya si pelaku telah melanggar suatu norma yang bertujuan melindungi kepentingan orang yang dirugikan. Ini berarti perbuatan melawan hukum bersifat relatif atau tidak terhadap setiap orang merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi hanya terhadap orang yang mempunyai kepentingan saja yang dilindungi normanya tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila kami memiliki masih banyak kekurangan, dan kepada Tuhan kami mohon ampun.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.